Berabad-abad terus dihisap dan dibuat sengsara dengan rupa-rupa kebijakan kolonialisme. Kaum pribumi Nusantara seakan berada di lembah paling dasar kehidupan yang tidak manusiawi. Situasi ini menggerakkan para aktivis di Belanda menulis laporan dan kritik keras terhadap pemerintahan mereka. Menghadapi tuntutan dan kecaman bertubi-tubi, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta akhirnya mengubah haluan kebijakan Belanda di wilayah-wilayah koloni mereka. 17 September 01, Sang Ratu berpidato dalam pembukaan parlemen di Belanda. Ia mengingatkan bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi terhadap bangsa Bumi Putra di Hindia Belanda. Pidato yang memunculkan kebijakan baru ini terutama dipengaruhi oleh pemikiran Konrad Theodor van de Venter yang dituliskan dalam beberapa artikel. Itulah sebabnya kebijakan politik ini kemudian dikenal dengan nama Trias van de Venter. Disebut juga sebagai politik etis atau politik balas budi. Kebijakan ini meliputi irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Meski demikian, pelaksanaan ketiga program ini ternyata diselewengkan oleh perselingkuhan para pejabat kolonial dan kelompok kapitalis. Dalam situasi semacam itu, kembali terbukti bahwa ilmu pengetahuanlah yang jadi roda penggerak peradaban. Dibukanya akses pendidikan bagi kaum pribumi ternyata menjadi pelita yang kelak kemudian menyalakan kebangkitan nasional rakyat Indonesia. Bangku pendidikan Barat yang membuka akses generasi baru Indonesia menguasai bahasa Eropa, yakni bahasa Belanda dan bahasa asing lainnya, membuka mata kaum pribumi. Anak-anak muda itu kemudian bersentuhan dengan rupa-rupa ilmu pengetahuan dan peradaban baru yang bertolak belakang dengan kejumudan kolonialisme Hindia Belanda. Politik etis itu sebagai dampak dari munculnya kesadaran orang-orang Belanda ya, bahwa ternyata kolonialisme mereka itu membawa banyak penderitaan bagi masyarakat Indonesia, sehingga mereka merasa bertanggung jawab secara moral untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Caranya dengan melakukan balas budi. Balas budi itu apa? Dengan program kebijakan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu melalui apa? Melalui pendidikan, melalui perbaikan fasilitas pertanian dan kegiatan-kegiatan produksi yang lain, dan kemudian juga melalui pemerataan penduduk. Artinya penduduk yang di daerah-daerah padat dan mungkin bermasalah karena sering tertimpa bencana kelaparan ataupun mungkin wabah penyakit itu dipindahkan ke daerah-daerah yang masih kosong. Nah, itulah yang menjadi program kebijakan utama dari politik etis sebagai upaya Belanda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Bukan tujuan Belanda untuk membuat orang Indonesia punya kesadaran melakukan perlawanan secara terorganisir dengan membentuk organisasi. Tetapi itu hasil yang tidak diduga gitu ya. Artinya karena memperkenalkan pendidikan muncullah kesadaran, dan karena muncul kesadaran kemudian muncul kebutuhan untuk membentuk organisasi, dan organisasi ini yang kemudian bisa mewadahi gagasan-gagasan orang Indonesia untuk merdeka. Gitu. Kaum pribumi terdidik selepas politik etis, kemudian berperan penting dalam tumbuhnya kesadaran nasional dan mendirikan rupa-rupa organisasi dan perkumpulan. Awal abad ke-20 menjadi mula perintisan kebangkitan nasional yang memperjuangkan kaum pribumi secara modern melalui rupa-rupa organisasi dan perkumpulan. Kaum muda menjadi penggerak utama perlawanan atas kolonialisme di Hindia Belanda. Semangat zaman yang bergelora dengan nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan menjadi penggerak penting perubahan sosial di Nusantara. Pendidikan, oase atas berabad-abad keterbelakangan kaum pribumi, mendorong anak-anak muda untuk terus melanjutkan sekolah mereka. Sebagaimana seruji,
Setelah lulus dari pendidikan dasar di Hollands Indie School atau HIS, ia meneruskan pendidikan ke Ambachtsleergang atau Sekolah Kejuruan Teknik di Surabaya. Semenjak awal, jalur pendidikan Sroji memang berbeda dari latar belakang lingkungan dan keluarganya, yakni kalangan santri. Semua tidak lain adalah wujud dari kesadaran baru akan pentingnya pendidikan formal barat sebagaimana yang menjadi cita-cita kaum muda masa itu. Setelah menyelesaikan pendidikan Ambachtsleergang pada tahun 1938, Sroji mengikuti pendidikan pencegahan malarianya karena terlambat melarikan diri. Akhirnya, pada 3 Maret 1942, Belanda pun menyerah tanpa syarat pada tentara Jepang. Runtuhnya Hindia Belanda menjadi puncak keberhasilan Jepang menguasai seluruh kawasan di Asia Tenggara. Jepang mewujudkan ambisinya untuk membangun Imperium Asia Timur Raya.